The Table adalah sebuah program di mana anak-anak muda bisa dengan leluasa berdiskusi, menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan mengekspresikan keraguan mereka tentang iman Kristen dan relevansinya di kehidupan sehari-hari. Di program ini, kita akan bahas hal-hal yang mungkin tidak bisa dibicarakan dengan bebas di luar sana. Mulai dari kekecewaan dengan gereja, pacaran beda agama, hingga pandangan Kristen mengenai praktik homoseksual dan mental health. Pertanyaan atau keraguan apa yang teman-teman ingin bagikan? Anyone can come to the table. Trauma masa lalu, depression, anxiety, loneliness, mental health issues adalah sesuatu yang sangat marak di zaman sekarang. Apa penyebabnya? Kita tanya 6 anak muda, pandangan dan pengalaman mereka tentang mental health issues. Pernah. Aku merasa kayak nggak bahagia aja sih. Padahal hidup aku itu kayak tentram, damai, nggak ada apa-apa. Depresi yang santai ada, tapi nggak yang terlalu berlebihan, karena masih bisa teratasi. Aku punya isu itu, karena sebelumnya aku pernah ngerasain down yang benar-benar. Cukup cerita ke teman-teman terdekat aku keluarin apa sih yang ada di hati aku. Halo, kenalin, nama gue Tri Pamungkas. Kegiatan sehari-hari gue bekerja sebagai legal consultant. Nama gue Timothy, saat ini lagi kuliah. Perkenalkan, nama gue Pangeran Ringgit Marbun, umur gue sekarang 23 tahun. Saat ini gue sebagai mahasiswa dan kesibukan gue masih seputar skripsi. Oke, halo, nama aku Paramita Dewi, boleh dipanggil Mita. Kalau sekarang kegiatannya lagi intern, kemudian juga paling freelance biasa aja. Nama saya Lastri Uliana dan saya bekerja di toko kelontong dan sebagai administrasi. Halo, nama saya Brenda. Saya sekarang bekerja sebagai Clean Energy Financial and Policy Analyst. Mental health itu setahu saya penyakit gangguan mental gitu yang terjadi dalam diri seseorang, dan itu kalau saya cari itu nggak bisa sembarangan untuk orang asal diagnosa, tapi melainkan orang itu harus konsultasi kepada psikiater, dan itu mengganggu orang tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Mental health to me, it's more about your mental health. Literally, that is the literal definition of mental health. Like, as if we're sick, we're going to the doctor for our physical health. Our mental health is also important. Mental health itu kesehatan mental ya, jadi ibarat kayak badan kita aja gitu, kayak fisik kita, tapi ini di bagian dalamnya gitu. Mental health tuh yang aku tahu tuh seputar psikis dari seseorang. Itu mempengaruhi banyak hal ya. Jadi buat aku mental health tuh sebuah isu yang patut untuk diperhatikan banget sih. Kalau menurut definisi aku ya, mental health itu sebenarnya kondisi di mana kenyamanan kita tuh sejahtera, terus juga tanpa memikirkan sesuatu sih. Kalau secara gue pribadi, mental health itu merupakan suatu ketenangan dalam hidup, dalam menjalani segala kegiatan. Tapi nggak cuma di diri sendiri, itu pun juga berpengaruh bagi gue di lingkungan sekitar. Kalau menurut aku pribadi penting banget, karena sejujurnya kesehatan mental itu mempengaruhi kehidupan kita, mulai dari kegiatan, terus pola pikir, dan lain-lain sih. Menurut gue mental health sangat penting, terkhusus bagi gue sendiri, karena itu juga akan mempengaruhi kehidupan gue sehari-hari. Gak cuma ke diri sendiri, tapi juga untuk orang sekitar. Bukan hanya physical health yang penting bagi kita gitu. Mental itu juga sangat penting. Karena apalagi mental itu kita tidak bisa lihat ya, kalau kondisi orang itu kayak gimana. Penting karena kita kan sesama manusia itu harus saling peduli. Jadi karena kan kita bergaul di lingkungan yang akan mempengaruhi diri kita sendiri. Lumayan penting kesehatan fisik itu kan, kayak misalkan badan kita harus jaga kesehatan badan kita gitu, tapi selain fisik kita juga harus jaga mental kita yang di dalam diri kita gitu. Penting sekali, karena dari mental health itu berpengaruh besar ya, bagaimana kita mengawali hari ataupun menyikapi setiap problematika di hidup itu. Kalau mental health kita terganggu,
itu justru menjadi lebih bahaya lagi. Jadi menurut aku penting banget. Depresi pernah. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar dan keluarga. Enggak sih, nggak sampai depresi. Kalau pribadi sih, kalau dibilang depresi pernah sih. Mungkin karena aku tipe orang yang nggak bisa cerita, jadi numpuk di aku terus akhirnya stres berkelanjutan gitu. Pernah. Aku merasa kayak nggak bahagia aja sih. Padahal hidup aku itu kayak tentram, damai, nggak ada apa-apa. Tapi hambar. Depresi yang santai ada, tapi nggak yang terlalu berlebihan karena masih bisa teratasi. Tapi yang namanya hidup pasti ada di titik terendah. Untuk diagnosa sebenarnya aku detailnya nggak tahu, tapi aku ngerasa aku punya isu itu karena sebelumnya aku pernah ngerasain down yang benar-benar sampai aku pernah tidur sampai aku bingung, aku berdoa sama Tuhan, aku tidur supaya aku nggak usah bangun lagi untuk besok paginya. Aku ngerasa di posisi itu, di saat itu aku mengalami mental health. Overall banyak ada dalam artian dari tuntutan sih. Jadi ada banyak yang menuntut aku dan itu membuat aku ngerasa perlu untuk memenuhi ekspektasi mereka dan ternyata aku punya keterbatasan ya. Batasan itu yang aku nggak cukup untuk sampai ke sana, akhirnya ya aku mengalami mental health. Kalau gue tuh tipe orang yang nggak pengen ganggu. Kalau misalkan orang lagi dapat masalah gitu, gue akan lebih ke nunggu dia yang kontak gue gitu. Kalau misalkan dia minta tolong ke gue, baru gue yang coba ngajak ngobrol atau gimana. Tapi kalau misalkan enggak, ya gue kasih space aja gitu. Cukup cerita ke teman-teman terdekat aku keluarin apa sih yang ada di hati aku ke teman-teman aku, jadi keluar aja dan cukup lega sih. Yang pertama, gue bakalan me time, cari waktu gue sendiri untuk tahu nih hal mana yang kira-kira lebih membuat gue tenang. Terus gue juga bakalan sharing ke orang terdekat, karena nggak cuma dari diri gue sendiri, gue juga butuh masukan dari teman-teman ataupun kerabat dekat gue. Usaha yang aku lakukan mostly ya pasti ya kita balik lagi ke Tuhan. Aku coba untuk komunikasi lagi sama Tuhan, artinya memang aku mempertanyakan beberapa hal yang memang aku pertanyakan dari sesuatu yang membuat aku down, aku pertanyakan sama Tuhan. Dan sebenarnya outputnya tetap aku minta jawaban dari semuanya ini, karena kan buat aku hanya dari jawaban dari Tuhan yang bisa meluruskan segala pertanyaan kita termasuk mental health. Jadi itu usaha aku sih sebenarnya mempertanyakan. Jadi jawabannya adalah yang paling aku percaya pasti melalui doa. Terutama sih berdoa ya, karena kan saya tuh termasuk orang yang aktif di gereja, jadi berdoa dan minta bimbingan dari pendeta supaya bagaimana mengatasi hal yang saya alami selama ini. Aku dulu lebih ke therapist, terus lama-lama juga akhirnya baca Alkitab. Older generation kurang mengerti ya, tapi yang lebih muda lebih mengerti sih, sama lebih support aku ke therapist atau ke psychologist atau counselor. Lingkungan sekitar aku beragam sih. Memang ada juga yang concern, artinya memang menanyakan keadaan aku, juga mencoba untuk kasih gimana cara aku mengatasin mental health issue. Tapi memang ada juga yang beberapa menganggap itu sepele ya. Aku menyayangkan banget lingkungan yang menganggap mental health itu sesuatu yang biasa. Jadi memang untuk lingkungan aku beragam. Ada yang memang coba untuk ngebantu aku, ada juga yang justru menganggap bahkan itu sebagai lelucon. Jadi beragam. Ada yang menerima, ada yang menerima dan mensupport, dan bahkan ada yang mereka merasa risih atas sikap gue. Karena bagi mereka itu urusan pribadi gue, nggak perlu dibawa ke lingkungan mereka. Tapi memang ada juga untuk orang-orang terdekat yang membantu agar gue juga lebih tenang dalam pembawaan dan bangkit kembali. Mereka coba ngedukung, mereka coba berdoa juga buat saya. Awalnya pasti shock, mereka kaget kayak, kok bisa, masa kan aku dikenal cukup ceria.
kayak kenapa kok bisa. Tapi akhirnya mereka menerima dan mereka mulai peduli dengan aku. Jadi menurutku kita cerita tuh penting banget sih, apalagi ke orang-orang terdekat. Masih. Iya. Sebenarnya mengandalkan Tuhan itu ketika aku memang ada mental issue itu, aku mengandalkan Tuhan. Cuman seberapa besarnya itu ternyata bertahap ya, sepengalaman aku. Jadi aku nggak langsung datang ke Tuhan. Justru aku ketika aku mental health, aku coba untuk cari alur lain, aku cari pelarian lain dan itu salah. Dan memang pada akhirnya juga aku akhirnya menyerahkan sepenuhnya, aku berserah sama Tuhan. Jadi sebenarnya ketika aku ada mental issue seperti itu, aku menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Tapi ternyata ada tahap yang harus dilewatin sih. Tentu dong, pasti. Karena pada dasarnya sebenarnya balik lagi, kita tuh punya yang di atas. Entah teman kamu sebanyak apa, pasti kita baliknya ke atas sih, ke pencipta kamu. Selalu. Karena bagi gua, prinsip gua pribadi, hidup nggak bisa mengandalkan diri sendiri ataupun orang terdekat. Yang pastinya selalu mengandalkan Tuhan, karena gua percaya Tuhan akan selalu turut bekerja dalam hidup gua. Cukup sih kayaknya, nggak ada. Enggak. Belum sih, no. Oh ya udah, berarti nggak ada. Aku mempertanyakan apakah mental health ini sebenarnya sangat dekat sama anak muda atau justru generasi di atas aku itu juga mengalaminya. Aku sebenarnya mempertanyakan itu, apakah memang untuk kalangan anak muda karena aku ngerasain itu, atau di bawah aku. Jadi aku mempertanyakan itu, apakah memang mental health itu di macam-macam generasi atau hanya untuk generasi anak muda aja sih. Yes. 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 No. Yes. Yes. No. Yes. Yes. Absolutely yes. Yes. No. 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 Karena kan kita nggak bisa maksa orang lain untuk paham kondisi kita. Yang bisa ngontrol diri kita ya kita sendiri. Setidaknya kamu harus menghargai, karena kan kita nggak tahu background orang masing-masing. Jadi kayak dengan kamu diam, dengan kamu support dia itu juga udah dalam bentuk kamu menghargai dia gitu. Semua berawal dari kita dulu kalau menurut aku. Jadi mungkin kalau misalnya kita ada di saat mereka yang sulit ya, entah sebagai teman ataupun kita sekarang yang di sini. Ya, itu kita ngomongnya itu mungkin lebih kayak, oh kalau misalkan saya tidak bisa ekspektasi untuk yang lain gitu. Jadi gue nggak bakalan maksain orang untuk ngertiin gue gitu. Iya, karena sejujurnya juga kita juga nggak mau memberi perasaan itu ke orang lain sih sejujurnya. Kesehatan itu pasti penting, mau mental mau fisik sama-sama penting gitu. Oke, sepakat sih sama Timothy. Karena mental health sangat berpengaruh ke kehidupan pribadi maupun orang sekitar sih. Mental health mempengaruhi semuanya. Jadi kalau misalnya nggak sehat, jadi ya kita juga down terus gak bersemangat. Jadi mempengaruhi semua. Mental health itu memang penting karena bisa baru tadi lagi karena memang bisa mempengaruhi yang lainnya. Nah, mental health itu berpengaruh untuk kita berkegiatan, beribadah, bahkan semuanya ya. Karena isu itu tuh menyangkut psikis banget, jadi buat aku berpengaruh banget, penting sekali. Saya setuju dengan kalian semua sih. Nggak ada tambahan lagi. Buat aku karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama berada di ekosistem yang sama, komunitas yang sama. Apalagi kalau kita misalnya satu gereja, kita satu keluarga. Jadi kalau salah satu pun dari kita mengalami isu seperti itu, patutnya kita juga membantu mereka juga untuk keluar dari trust issue yang seperti itu ya, mental health itu. Jadi saling support harusnya. Kalau aku ada sedikit beda, nggak harus sih ya, karena kan kita nggak bisa maksa orang lain untuk paham kondisi kita. Yang bisa ngontrol diri kita ya kita sendiri. Kalau misalkan orang lain atau orang sekitar mau, ya boleh, tapi nggak harus gitu. Terus bentuk kepedulian kita terhadap sesama, apakah memang kita membiarkan masing-masing dari teman kita itu down posisinya? Kalau misalkan dibalik, gua harus
peduli ke orang iya, tapi kalau orang harus peduli ke gue, nggak gue harusin, karena ya mereka punya sudut pandang sendiri gitu. Gue nggak mau maksain hidup orang, tapi gue berupaya semaksimal mungkin untuk ngelakuin hal yang berbeda gitu. Aku setuju kalau misalnya orang tuh harus peduli sama kita, karena sebenarnya kalau kata harus itu agak kaku ya dan terkesan maksa. Cuman setidaknya kamu harus menghargai, karena kan kita nggak tahu background orang masing-masing. Jadi kayak dengan kamu diam, dengan kamu support dia itu juga udah dalam bentuk kamu menghargai dia gitu. Kurang lebih sama sih, harus sih enggak ya. Karena we're responsible for ourselves majority of the time gitu. Kalau ada ya baik gitu, tapi kalau harus sih tidak. Soalnya kita juga tidak boleh membuat ekspektasi gitu di diri kita sendiri. Oh, semua orang pasti nanti bantu aku gitu kalau aku lagi sedih atau apa gitu. Dan sejujurnya kalau kita lagi sedih pun atau misalkan amit-amit depresi, mendingan sejujurnya carinya ke yang profesional, nggak ke teman-teman. Karena belum tentu teman-teman ngerti juga itu apa. Gitu. Dan bahkan kita bisa jadi toxic kalau bermindset orang harus memahami mental health kita gitu. Iya. Kita bakalan jadi toxic parah sih kalau menurut gue. Sebenarnya kalau mungkin tadi tenaga profesional, it's okay, it's benar. Ini adalah sebuah bukan penyakit ya, maksudnya itu bagian dari seseorang, bagian dari manusia. Cuman aku melihat bahwa sebenarnya sesederhana kalau kita merespon tadi, artinya benar dapat ditanggulangi oleh tenaga profesional, tapi justru semua berawal dari kita dulu kalau menurut aku. Jadi mungkin kalau misalnya kita ada di saat mereka yang sulit ya, entah sebagai teman ataupun kita sekarang yang di sini, dengan kita berkomunikasi seperti ini, kita berdialog seperti ini, buat aku itu sebenarnya udah dampak dari cara menanggulangi, bahkan melebihi dari orang yang profesional. Mungkin dia dari segi diagnosanya mungkin oke, ada, tapi sebagai sesama manusia tuh menurut aku tuh kita punya rasa kebersamaan kita, rasa kita seiman, kita satu bagian. Buat aku itu sebenarnya udah bisa jadi jalan awal untuk cara mengatasi dari teman-teman kita yang mungkin mental health gitu sih, gitu. Jadi dari yang sederhana mungkin bisa. So I think what I understand dari your perspective itu dari diri yang ngelihat orang lain yang lagi mental health atau lagi down. Kalau dari mungkin tadi ya itu kita ngomongnya itu mungkin lebih kayak kalau misalkan saya tidak bisa ekspektasi untuk yang lain gitu. Jadi gue nggak bakalan maksain orang untuk ngertiin gue gitu. Iya, karena sejujurnya juga kita juga nggak mau memberi perasaan itu ke orang lain sih sejujurnya. Oh, iya. Kayak nggak mau maksain orang untuk ngerti atau apaan gitu. Jadi sebesarnya gitu. Sorry, tapi satu lagi saya setuju dengan situasi yang the statement that you said. Kalau misalkan harus sih menurut saya nggak harus. Cuman kalau bisa increase your awareness gitu. Yeah. Kayak belajar kayak atau mau tahu. Soalnya kan kadang-kadang kan ya sebagai saya aja kalau ketemu orang yang depresi saya sejujurnya nggak tahu mau ngapain gitu. Bisanya palingan mengertiin penyakitnya apa atau misalkan mental health ya saya mungkin nggak tahu ya penyakit atau enggak ini ya, tapi mental health situasinya itu kayak kenapa gitu. Paling kita juga cuma bisa dengerin karena to be honest advice is also very dangerous. Balik lagi mendingan ke profesional. Sama sih tadi udah jelasin Kak Brenda sama Kak Tri juga tadi ya. Jadi harus sih enggak, tapi idealnya emang lingkungan kita emang support our mental health gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa naruh harapan kita di luar kita gitu kan. Nggak bisa kalau orang itu kayak ya gimana mau ngarepin dari orang lain itu susah. Jadi lebih baik kita ya mempersiapkan diri kita sendiri aja gitu. Mau bagaimanapun lingkungannya, kalau misalkan kita emang bisa gimana ngomongnya, mungkin punya dalam diri kita menyiapkan diri kita gimana pun orang itu ke kita pasti bakal respon kita bakal gitu, gimana, nggak harus gitu loh, nggak harus memaksakan kehendak kita gimana orang pengen orang lain ngeliat kita tuh gimana sih gitu kayak nggak harus sih. Jadi kayak lebih ke nyiapin diri sendiri aja gitu daripada ngarepin ke orang lain. Kalau dari aku sendiri sih sebaiknya ya, karena kalau tadi kan seharusnya memang terlalu kaku. Memang kalau sebaiknya memang masyarakat peduli, karena kan kayak nggak semua orang memang harus terima semua masukan. Tapi kayak misalkan kalau misalkan kita sendiri yang ngerasain, memang kita emang nggak selalu bisa kayak mendengarkan saran dari mereka, tapi
ada pribadi yang memang kalau misalkan dia udah cerita itu dan tanpa orang sebaliknya itu ngasih respon, itu udah termasuk dia tuh peduli gitu. Bukan berarti kayak misalkan kamu ngasih saran itu akan aku serap gitu, tapi kayak lebih baik aku nggak apa cerita, kamu nggak ngasih saran juga nggak apa-apa, itu juga menurut aku udah peduli karena isi hati aku dan pikiran aku tuh udah aku ceritain. Tapi berarti kita di sini, Brenda, tadi Mas Tri semua, berarti sebenarnya kita sepakat bahwa sebenarnya basicnya itu awareness ya. Sebenarnya kita peduli, bentuk kepedulian itu ya. Jadi iya, benar, aku setuju teman-teman. Jadi kan saling menghargai aja. Iya. Kita nggak tahu latar belakang kita dan kamu dan mereka. Jadi mungkin kamu punya mental health tapi nggak dikasih tahu ke kita, atau kita punya. Jadi kayak saling menghargai aja. Stop ngejudge seseorang. Jadi kayak sadar. Ya, betul. Trauma masa lalu, depression, anxiety, loneliness, mental health issues adalah sesuatu yang sangat marak di zaman sekarang. Apa penyebabnya? Mengapa di masa damai dan di zaman yang begitu maju dan berkembang, mental health issues malah bermunculan? Pertama, kita harus paham dulu konsep narasi dalam hidup manusia. Setiap kejadian dalam hidup, terutama kejadian menyakitkan, sadar atau tidak sadar, akan meninggalkan sebuah narasi dalam benak kita. Setiap kejadian menyakitkan akan mengubah sedikit demi sedikit pandangan kita tentang diri kita, saya ini tidak berarti, tentang orang lain tidak bisa dipercaya, tentang Tuhan itu tidak selalu baik, tentang hidup ini harus berjuang, tidak bisa dinikmati, dan tentang dunia ini semuanya mengecewakan. Kecenderungan kita saat mengalami kejadian menyakitkan adalah menghindar. Kita tidak mau proses kejadian itu. Karena proses itu menyakitkan, dan itu adalah self-defense mechanism kita. Alhasil, satu kejadian menyakitkan ke satu kejadian menyakitkan lainnya, kita menumpuk semua kejadian menyakitkan selama hidup kita. Dari sini muncullah mental health issues seperti rasa tertekan, takut, dan putus asa. Kedua, kita harus paham apa itu depresi dan anxiety. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Ketika kita menghadapi sesuatu yang kita anggap sebagai ancaman, kita akan merespon dengan dua cara. Kita bisa fight dan merasa cemas atau anxious. Kita bisa flight, mundur, dan merasa hilang harapan atau depresi. Ketika kita lihat ancaman itu, faktanya kita tidak bisa pilih kita mau feeling apa. Feeling kita itu sudah terprogram. Yang bisa kita lakukan hanyalah memproses perasaan-perasaan kita. Jika kita tidak memprosesnya, maka kita bisa dilumpuhkan oleh perasaan-perasaan itu. Nah, teman-teman, pemahaman umum orang-orang masalah mental health itu ada di ranah psikologi, bukan kekristenan. Hal ini bisa jadi benar atau salah tergantung kita lihat dari sudut pandang yang mana. Tapi faktanya Alkitab banyak berbicara soal mental health. Yesus dan Paulus bilang jangan khawatir. Daud di kitab Mazmur mengekspresikan perasaan depresinya dan menemukan pengharapannya dalam Tuhan. Lalu kemana seharusnya orang Kristen pergi untuk menangani masalah mental health sehari-hari? Kekristenan secara umum memandang psikologi sekuler sebagai anugerah umum. Orang tidak perlu jadi orang Kristen untuk bisa paham dan menerima manfaat dari psikologi sekuler. Namun, kekristenan melihat psikologi sekuler berbeda dengan kekristenan. Bedanya di mana? Psikologi sekuler menganggap semua orang baik adanya, sehingga solusi untuk mental health issues adalah memperbaiki kondisi kita. Di sisi lain, kekristenan percaya kalau semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang naturnya baik. Solusi untuk masalah-masalah kita, termasuk masalah mental health, bukan hanya mengubah kondisi, tapi mengubah hati kita, bertobat dan menghidupi buah roh lewat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Lalu bagaimana orang Kristen bisa meresponi masalah mental health? Pertama, untuk masalah pengalaman menyakitkan, proses rasa sakit itu. Jangan hindari. Ratapi kebobrokan dunia ini. Ratapi bagaimana karya penciptaan Tuhan yang baik itu sudah rusak oleh dosa. Dalam proses meratap ini, lihat juga pada Yesus. Lihat penderitaan Yesus ketika ia ada di dunia. Ia difitnah, dicaci maki, direndahkan, diperlakukan dengan tidak adil, disangkal, ditinggalkan, dan dijual oleh inner circle-nya. Yesus tahu rasa sakit kita. Dia bukan Tuhan yang jauh dan tidak bisa merasakan sakitnya kita. Kedua, untuk masalah anxiety dan kecemasan,
Ingat perkataan Yesus, jangan khawatir akan segala sesuatu, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Solusi Yesus untuk anxiety atau kecemasan bukan dengan healing trip atau menghibur diri dengan kesenangan duniawi. Solusi Yesus untuk kecemasan adalah mengalihkan pandangan kita dari hal-hal duniawi ke hal-hal surgawi. Ketika kita melakukan ini, kita bertobat dan kita semakin lepas dari hal-hal duniawi, sehingga kita berhenti merasa cemas dan percaya kepada Tuhan. Ketiga, untuk masalah depresi, tanyakan pertanyaan ini. Di mana pengharapan kita? Apakah itu di hal-hal duniawi atau di dalam Tuhan? Ketika kita sadar kita tidak bisa berharap pada dunia ini, maka kita bisa bertobat, berhenti menaruh pengharapan di hal-hal dunia ini, dan kembali menemukan pengharapan kita dalam Tuhan. Kita tidak lagi putus asa dan tertekan. Apa pergumulan mental health teman-teman hari-hari ini? Ratapi, proses, dan temukan pengharapan kita di dalam Yesus.